waktu anak saya lahir, mengetahui, saya bawa dia ke gereja. Saya puas HKBP, tapi saya bawa dia bergereja di gereja Kristen Protestan Pak. Maka pada saat itu saya beringat pulang saya pendeta guru yang menanyakan, kenapa di sini dibawa biaya ini biar dia terwariskan dengan budaya. Salah satu contoh kecil berbahasa. Jadi kurang 5 tahun saya sekolah di gereja Kristen Protestan Pak Dai. Ini salah satu bentuk kita mewariskan seperti yang direkomendasi oleh Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Cicik-Cicik tadi. Maka warisan ini tidak bisa keblok tiba-tiba. Warisan ini ketua tidak bisa sudah besar kita doktrin, tidak bisa membal dia. Maka dimulai dari kecil. Saya berpikiran seperti itu. Maka anak saya lebih pintar bahasa Pak dari saya. Nah, apalagi di sekolahnya sudah ada belajar aksara Pak. Itulah kesadaran saya sebagai yang disampaikan oleh ketua pengurus Sulam Sini Masjid Cicik tadi. Karena saya sudah makan, saya sudah minum, saya sudah hidup dan sampai sekarang dan berkeyakinan ke depan tetap sehat bersama keluarga di Kabupaten Dairi Tanah Papak ini. Bapak dan Ibu sekalian, Ketua Umum dan Pimpinan Pusat Generasi Muda Cicik-Cicik beserta jajarannya, Bapak Bupati yang kami hormati, Bung Karno pernah mengatakan, seperti yang sudah disampaikan oleh tulang kami tadi, Ketua Umum Lembaga Kemudian Pak, berikan saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Bapak dan Ibu sekalian, generasi muda, Cicik-Cicik ini, Gemas Cicik-Cicik ini adalah pemuda. Maka kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Dairi menyampaikan bahwa pada akhirnya generasi muda Cicik-Cicik ini tidak hanya berkecimpung di Kabupaten Dairi. Muda Cicik-Cicik ini pada akhirnya tidak hanya berkecimpung di Provinsi Sumatera Utara. Dia harus berkecimpung secara nasional dan menjadi tokoh nasional. Oleh sebab itu kepada Bapak dan Ibu sekalian, hal yang lumrah dan biasa. Kalau saya memberikan sayang, menyayangi orang yang di dalam keluarga saya, menyayangi istri saya, menyayangi anak saya, itu adalah hal yang biasa di atas saya. Kalau saya menyayangi kami bersama-sama Forkopimda, menyayangi Bupati Dairi, menyayangi Dandim Dairi, Kapolres Dairi, Kajari Dairi, Ketua Pemerintahan sekarang, itu adalah hal yang biasa saya. Tetapi adalah hal yang luar biasa kalau saya mampu menyayangi orang yang di luar rumah saya. Kalau saya mampu menyayangi orang yang membenci saya, itu adalah hal yang luar biasa. Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Cicik-Cicik harus menciptakan hal-hal yang luar biasa. Kalau hal yang biasa mungkin sudah pernah dimiliki oleh Okta Ujung beserta jajarannya. Tapi di kepengurusan 2021
Cikeke. Itu hal yang biasa betul. Tapi Gemas Cikeke menjadikan yang luar biasa, melekat kepada seluruh pemuda siapapun di latar belakangnya di Kabupaten Demak. Sehingga pada akhirnya tokoh yang akan muncul dari DPP Gemas Cikeke ini menjadi tokoh yang diterima oleh seluruh komponen masyarakat Kabupaten Demak. Bapak Ibu sekalian, kalau saya tidak silap Adinda Ketua Umum, saya tidak lihat tadi foto Adinda. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan salah, tapi mudah-mudahan tidak salah. Adinda Ketua Umum ini pernah saya salah satu partai politik. 3/4 2019 Pak Bupati itu berkader. Mungkin beliau belum beruntung dari partai lain. Bapak Ibu sekalian, sudah di sini ketua dan sekretaris DPD Golkar.